Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abada Basir Kafizidan dari kelas IAT semester 6 akan membacakan rangkuman mata kuliah kajian sanad yang telah saya pelajari. Sanad secara bahasa memiliki makna sandaran. Secara istilah, menyandarkan sesuatu kepada yang lain atau jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Bermula dari budaya sistem Arab yang melalui periwayatan berantai terhadap berita, cerita, syair, dan silsilah yang dimiliki. Sanad sudah ada sebelum Islam datang. Umat Yahudi dalam kitabnya menggunakan dalam menuturkan silsilah dan syair dalam metode sanad. Kemudian setelah Islam datang, sanad dalam hadis jauh lebih metodologis. Dalam suatu periwayatan hadis juga ditahqiq oleh para ulama hadis bahwa sanad hadis merupakan bagian dari agama. Para muhaddisin juga pernah melakukan perjalanan panjang untuk mengkaji atau mengetahui kepastian dari salah satu sanad yang telah diteliti, seperti Jabir bin Abdullah yang melakukan rihlah dari Mekah ke Mesir untuk bertanya kepada Uqbah bin Amir. Mereka juga mengkaji dari berbagai dimensi. Tujuannya untuk mengetahui hal yang sepele atau kecil yang sulit menjadi mudah terdeteksi. Al-Sauri pernah berkata, jika seorang periwayat berbohong, maka akan kita uji melalui pendekatan historis. Sanad memiliki peran penting dalam penerimaan atau penolakan sebuah hadis, karena seseorang akan diterima sebagai rijal jika mengandung unsur thiqah. Kemudian untuk mengetahui kesohihan sanad, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, mencari biografi dari perawi. Kedua, membahas keadilan dan kedobitan perawi. Ketiga, membahas kemuttasilan sanad atau sanad yang bersambung. Keempat, membahas syad atau ilat hadis. Kemudian matan secara bahasa adalah punggung jalan tanah yang keras dan tinggi. Secara istilah, bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis pada bagian isi riwayat, atau bisa dilihat dari bentuknya, apakah itu qauli, fi'li, atau takrir dari Rasulullah SAW. Untuk mengetahui kualitas dari matan, perlu mengetahui dulu susunan dan kandungan dari matan. Kemudian berikut adalah beberapa cara pentakhrijan hadis. Yang pertama, i'tibar, yaitu penelusuran jalan-jalan hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, untuk mengetahui apakah ada rawi lain yang bersamanya atau bersyarikah atau tidak. Kedua, al-syahid, yaitu hadis yang perawinya sama dengan perawi hadis yang lain atau dari sahabat yang berbeda dengan matan yang serupa baik dari segi lafal dan maknanya. Yang ketiga, mutabi, hadis yang di dalam perawinya, hadis yang di dalam periwayatannya para perawi berserikat dengan perawi hadis yang menyendiri, baik secara lafaz atau makna ataupun secara makna saja, dan sanadnya menyatu pada sahabat. Yang keempat, mutaba'ah, berserikatnya seorang perawi dengan lainnya pada periwayatan hadis. Itu beberapa cara dalam pentakhrijan hadis. Kemudian untuk letak urgensi sanad dapat diketahui melalui perhatian
diarahkan kepada perawi yang membentuk sanad itu sendiri. Dengan melalui penelitian dapat diketahui silsilah periwayatannya bersambung sampai kepada Nabi atau tidak. Kemudian kritik sanad dalam bahasa dimaknai memisahkan dari yang jelek secara istilah, yaitu upaya mendeteksi, menyeleksi atau membedakan antara hadis sahih dan dhaif, serta menetapkan status perawi dari segi kepercayaan atau cacatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.